Belum lama ini, Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Penunjukan Heru ini tentu akan membuat Anies ketar-ketir. Memang ada banyak hal yang telah dibersihkan olehnya, tapi namanya barang busuk pasti ada yang tercecer. Heru adalah Kepala Sekretariat Presiden sejak 2017. Bisa dibilang dia orang dekatnya Jokowi. Ketika Anies berkuasa, Heru yang saat itu menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta memilih mundur. Karir Heru dimulai dari bawah. Ia pernah menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Jakarta Utara pada 2008. Heru tipikal orang yang bekerja secara total. Dia bukan politisi. Kemudian Heru sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri pada 2013. Di masa peralihan ini, mestinya Heru sudah mendengar nama Jokowi muncul ke permukaan. Karena saat itu sudah masuk tahun politik dan nama Jokowi saat itu sedang jadi fenomena. Titik tolak karir Heru dimulai saat dia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Jokowi kemudian menunjuknya di posisi tersebut saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi tentu menilai Heru ini sosok yang pas untuk mengawal kebijakannya di wilayah yang bisa disebut agak semrawut. Kemudian pada era Ahok, Heru ditunjuk menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta. Nama Heru semakin dikenal karena sempat hendak diduetkan dengan Ahok sebagai calon independen. Ketika Anies menang Pilgub Jakarta dengan memakai politik identitas, Heru memilih mundur. Karena bagaimanapun dia adalah loyalis Jokowi dan Ahok. Anies tidak mungkin menerima Heru masuk ke dalam gerbongnya. Apalagi dalam hati Heru pasti tidak sejalan dengan Anies yang tidak bisa bekerja. Penunjukan Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sebenarnya menampar muka Anies keras-keras. Meskipun tampak di luar, Anies mencoba bersikap manis dan memberinya selamat. Sebagai loyalis Jokowi dan Ahok, sedikit banyak Heru pasti merasa prihatin dengan kondisi Jakarta yang carut-marut. Karena dulu saat dia masih menjabat, Jakarta menunjukkan perbaikan besar-besaran. Apalagi jika ingat dulu ketika Anies naik sebagai gubernur dengan cara yang kotor, pasti Heru juga menderita luka batin yang cukup dalam. Bagaimanapun, dia ikut berproses dalam mendukung Jokowi dan Ahok. Hatinya pasti terenyuh saat Ahok diancam dan dimaki oleh preman berkedok agama. Inilah yang menjadi kabar buruk bagi Anies. Heru tidak mungkin bisa dia suap. Kejanggalan di Jakarta yang sudah terlihat jelas akan semakin terang benderang. Yang paling jelas adalah kasus Formula E. Menurut pakar hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, ada unsur niat jahat atau mens rea dalam penyelenggaraan Formula E. Anies sudah cukup bukti untuk diseret ke penjara. Ada niat jahat, ada prosedur culas. Semua itu dengan mudah bisa dibuktikan jika KPK punya nyali untuk menciduknya. Anies sendiri yang memimpin rapat Formula E. Bahkan 90% rapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung oleh Anies Baswedan. Mustahil dia tidak tahu potensi penggelembungan dana fee itu. Nasdem boleh berusaha menyelamatkan Anies Baswedan dari jeratan kasus Formula E. Dengan diangkat sebagai capres, KPK akan menimbang-nimbang pengusutan keterlibatan Anies dalam kasus rawan korupsi itu. Sebab ongkos politiknya sangat besar, KPK tentu tidak mau melakukan tindakan sembarangan. Apalagi Tempo sudah memainkan framing yang menguntungkan Anies.
Tapi permainan belum selesai. KPK berhak menindaklanjuti adanya temuan baru dari pihak lain, orang yang tahu isi dalaman Pemprov DKI Jakarta. Hadirnya Heru di Jakarta pasti membuat Anies susah tidur. Pasalnya, tameng yang diberikan Nasdem tidak cukup kuat untuk membendung temuan fakta baru. Heru dengan pengalaman panjangnya di Pemprov DKI Jakarta adalah ancaman serius bagi Anies. Kasus ini bahkan bisa ditangani lembaga hukum lain jika memang ada bukti baru yang kuat. Saat ini mungkin Anies mendadak demam karena Heru loyalis Jokowi sudah datang.